Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallim Ibrahim alimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang adab-adab Islamiyah, dan sekarang kita masih pada pembahasan tentang adab-adab salam. Dan sekarang kita masuk ke adab-adab salam yang ketiga. Al-iltizam bisighatil waridati anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mengucapkan salam, maka ada kewajiban untuk menggunakan lafadz yang lafadznya ini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias tidak membuat salam-salam buatan sendiri. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat setengah hari dan seterusnya. Tidak, tetapi kita menggunakan salam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan, waqala, dan beliau berkata tentang hadis ini, hasanun sahihun gharibun. Hadisnya ini hasan sahih. Gharib itu yang salah satu tabaqat rawinya hanya satu orang. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan jaa'a ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, assalamu alaikum. Qala, Imran berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashrun, 10. Maksudnya orang ini dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan ini bukan perkara yang remeh. Walaupun dia cuma 10, tetapi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala perkaranya besar. Menjadi timbangan yang berat. Allah musta'an, hati kita pada hari ini ketika mendengarkan
lafat pahalanya sekian dan sekian, seakan-akan perkara yang remeh, seakan-akan perkara yang tidak begitu besar bagi seseorang yang mendengarkannya. Ini menunjukkan lemahnya iman yang terjadi pada era ini, di mana manusia mendengarkan lafaz pahala sekian dan sekian, kemudian orang yang punya anjing nanti setiap hari pahala dia berkurang 1 qirot, ini seakan-akan tidak begitu masuk ke dalam sanubari, tidak begitu menjiwai. Ini menunjukkan fenomena yang terjadi pada zaman ini. Pada zaman dahulu kala orang mendengarkan kebaikan, ente berbuat ini dapat 10 kebaikan, dapat 20 kebaikan, dapat 30 kebaikan. Semangat mengejarnya karena tahu betapa kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala perkaranya agung. Perkaranya begitu besar, begitu bermanfaat dan begitu bernilai dan berharganya. Dikarenakan manusia ketika telah mati tidak punya apa-apa lagi kecuali apa yang telah dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal saleh, kecuali apa-apa yang telah dia takdim, dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu yang bernilai, itu yang bermanfaat ketika kematian telah menjemput. Adapun harta dan dunia yang dikejar-kejar ini semuanya tidak ada yang bermanfaat kecuali yang dijalankan, disalurkan, diarahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka tidak bermanfaat. Ini ada orang pertama datang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasul pun mengatakan ashrun, 10 kebaikan dia dapatkan, 10 kebajikan dia dapatkan. Ya lait, seandainya hati ini ketika mendengarkan iming-iming pahala seperti itu langsung bergetar, niscaya ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang mukmin. Thumma jaa akhar, kemudian datang yang berikutnya. Faqala assalamu alaikum warahmatullah. Dia berkata assalamu alaikum warahmatullah. Ada tambahan. Tadi yang pertama berkata apa? Assalamu alaikum. Yang kedua datang kepada Nabi berkata assalamu alaikum warahmatullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata 20. Ini yang kedua dapat 20 kebajikan, dapat 20 kebaikan. Tsumma jaa akharu, kemudian datang yang berikutnya. Faqala, maka dia berkata, mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dia ucapkan, ada tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, thalathun, ini dapat 30 kebajikan, ini dapat 30 kebaikan. Jadi apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz salam yang datang seperti itu, maka itu yang kita ucapkan. Nanti ada yang bilang, Ustadz, ini kan ada orang datang dia mengucapkan salam, bukan Nabi yang mengajarkannya. Iya, riwayatnya seperti itu, tapi Nabi mengakuinya, maka dia menjadi sunnah, menjadi ajaran agama Islam, menjadi ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kalau dia bukan ajaran baginda Rasulullah, maka Rasulullah alaihi wasallam akan mengingkarinya. Seperti kejadian 3 orang yang datang, dilaporkan satunya sholat malam terus nggak tidur, satunya puasa terus nggak ada bukannya, satunya nggak bakal menikah. Ini kan ijtihad dari sahabat.
Kemudian datang sampai kepada Nabi diingkari. Diingkari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tidak mau mengikuti langkah Nabi falaisa minna, maka bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang sekarang datang, itu kan sahabat datang membuat ajaran sendiri, punya ijtihad sendiri. Nyatanya enggak apa-apa. Iya, itu kemudian datang kemudian disetujui Nabi. Kalau enggak beres ya bakal diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang ada orang datang baru mengatakan A, B, C dan seterusnya, siapa yang bakal menyetujui dan mengingkarinya? Wahyu telah terputus. Kabar langit telah terputus. Koneksi dengan langit telah terputus. Dan syariat kita sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, pada hari Arafah tahun 10 Hijriah ini, akmaltu lakum dinakum, agama Islam telah sempurna, selesai. Dengan sempurnanya agama Islam, atmamtu alaikum ni'mati, maka lengkap pula nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan ini yang telah sempurna ini Allah meridhoinya sebagai agama untuk kalian, wahai kaum muslimin. Selesai. Jadi apa yang terjadi dari para sahabat berbuat A, B, C dan seterusnya, Nabi menyetujuinya, mendiamkannya, maka menjadi syariat kita. Tetapi kalau tidak benar, maka Nabi akan mengingkarinya. Dan kejadiannya itu salah satu contohnya. Itu salah satu contohnya, enggak bakal menikah. Man raqiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ini, sahabat datang majhul dan sahabat majhul itu enggak ada masalah. Enggak dikenali siapa namanya, enggak ada masalah. Karena semua sahabat adil, manusia yang diambil ucapannya. Mereka bukan pendusta. Mereka diambil ucapannya, berkata assalamualaikum, kemudian yang kedua assalamualaikum warahmatullah, kemudian yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan yang pertama asyrun 10 kebajikan, yang kedua 20 kebajikan, yang ketiga 30 kebajikan. Ini Nabi menyetujuinya alaihi salatu wassalam. Jika tidak benar maka Nabi akan mengingkarinya. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada orang Yahudi berkata assalamualaikum, maka maka Ibunda Aisyah menjawab dengan jawaban tambahan Allah yang lebih keras, waalaikumsalam abnaul qiraddah wal khanazir. Ada lafaz tambahan dari lafaz ini ya, jadi celaka juga bagi kalian wahai para anak-anak anjing, anak-anak babi dan kera. Maka Nabi menegurnya. Ya, jadi tidak semua ucapan sahabat itu diterima oleh Nabi SAW. Kalau nggak beres maka diingkari oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan perbuatan Nabi SAW ketika tidak benar, maka turun wahyu menegur Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ada orang buta datang kepada Nabi, Nabi tidak begitu perhatian. Ada tokoh kafir Quraisy datang, Nabi langsung duduk menjamu mereka, antusias. Maka datang teguran, ini yang loyal, ini seharusnya lebih diperhatikan. Ini yang orang enggak jelas status loyalitas keislamannya, dia masih kafir, tinggalkan, enggak usah diperhatikan. Ini sekarang ada dai-dai yang mereka subhanallah perhatiannya sama orang kaya luar biasa. Harus datang ke sana, ngemis-ngemis ke sana. Ya kalau nggak jelas loyalitasnya untuk dakwah tinggalkan, itu nggak ada manfaatnya. Dah selesai. Minta maaf sekali, 2 kali selesai. Sebagai seorang muslim kewajibannya minta maaf jika ada kesalahan. Setelahnya tidak mau bergabung dengan dakwah, loyal dengan dakwah, maka tinggalkan. Tidak usah DP lagi, tidak usah ngemis-ngemis lagi seakan-akan kita membutuhkan mereka. Tidak, mereka yang butuh akan dakwah ini. Mereka yang butuh untuk pahala mereka, untuk bekal mereka kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang tidak mau membantu dakwah selesai. Ya. Maka cari orang lain. Yang kedua, al-hathu 'ala al-iltizam
bisighatil waridati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fis salam. Jadi diperintahkan di dalam pengucapan salam menggunakan lafaz salam yang berasal bersumber dari ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat-buat sendiri. Selamat subuh, selamat duhur, selamat asar, selamat maghrib, selamat isya misalnya, atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tengah malam dan seterusnya. Tidak, tapi kita cukup dengan assalamualaikum satu, yang kedua assalamualaikum warahmatullah, yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, samahatus syariatil islamiyyati haitsu tad'u ila nashril ulfati bainal muslimin. Betapa mudahnya syariat Islam ini, di mana agama kita mengajak untuk menyebarkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin, mengajak untuk saling ada rasa kedekatan di antara sama kaum muslimin. Orang jumpa enggak salam pasti ada jarak, tapi kenal enggak kenal salam maka jaraknya menjadi berkurang. Ini mau tidak mau akan dirasakan oleh siapapun. Ada ustadz lewat kemudian cuek, tidak salam, maka yang dilewati akan merasa ini ustadz kok gini dan gini. Ada jarak. Subhanallah, hanya lafaz assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terjadi ada kedekatan, ada hati yang nyambung, hati yang ada ulfah kedekatan di antara sama kaum muslimin. Subhanallah, kalimat yang indah, kalimat yang singkat. Ala awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya, jadi tidakkah kalian mau aku tunjukkan kepada perkara yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Akan terjadi rasa saling sayang, rasa cinta dan kedekatan dan ukhuwah semakin kuat. Adab yang keempat di antara adab-adab salam adalah alla yaqula alaikas salam. Tidak boleh mengucapkan alaikas salam. Ya, jadi jumpa orang Alaikassalam, Alaikassalam warahmatullah, Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, tapi gimana? Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawat Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan waqala, dan beliau berkata hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. An Jabir bin Sulaim, dari Jabir bin Sulaim radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku katakan, alaikassalam, atas kalian assalam. Ya, jadi Jabir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan alaikassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, la taqul, jangan berkata alaikassalam, walakin qul, akan tapi ucapkan, katakan assalamu alaika, kesejahteraan, keselamatan atas kamu. Ini contoh juga. Jadi kalau ada sahabat tidak benar ya ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wajar. Jadi makanya orang ahlu bid'ah mengatakan, oh ini sahabat berbuat bid'ah. Ya, nyatanya ya ditegur kalau enggak benar. Kalau benar maka Nabi mendiamkannya. Lah kalau sekarang ente berbuat bid'ah, itu sahabat boleh bid'ah, masa kita enggak boleh? Ya udah ente lakukan. Terus kalau bagaimana bisa tahu ini benar atau tidaknya? Kan enggak tahu, kalau soalnya Nabi sudah tidak ada. Siapa yang bakal menegurnya?
Siapa yang bakal meluruskannya seandainya itu salah? Makanya jangan sok-sokan, oh ini sahabat boleh melakukan bid'ah, kalau gitu saya juga boleh melakukan bid'ah. Yaitu para sahabat masih ada hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, maka mereka saling mengingatkan di antara mereka jika ada yang melenceng dari jalur alur yang telah ditetapkan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan lafadz salam itu seperti yang tadi kita pelajari, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak boleh menggunakan lafadz yang lain, alaikassalam tidak diperbolehkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan betapa lembutnya Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya. Alaikassalam, gak ngono, gak gitu caranya. Tapi gimana? Assalamualaikum. Ini menunjukkan kedekatan, negurnya dengan cara yang lembut, ya. Negurnya dengan cara yang lembut. Adab yang kelima, an yulqiyas salama indal qudum wa indal qiyam min majlisihi, mengucapkan salam ketika datang, ketika berdiri dari majelisnya, majelis ilmu maksudnya. Majelis ilmu ini, jadi lafadz majelis itu zaman dahulu kala kalau disebutkan adalah majelis ilmu, ya, majelis menuntut ilmu syar'i, majelis belajar ngaji. Kalau sekarang majelis itu ya majelis makan-makan, nongkrong, kongko, atau ngabuburit dan yang lain sebagainya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau majelis zaman dahulu kala itu majelisnya majelis dzikir, dan dzikirnya bukan dzikir yang bid'ah, pakai konser besar-besaran, sholawat dinyanyikan kayak konser gitu ya, sambil diputer-puter sorbannya dan sebagainya. Itu sekarang terjadi penyimpangan yang luar biasa. Jadi lafadz majelis itu jika disebutkan maknanya majelis zikir, yaitu majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan majelis zikir itu adalah majelis ilmu yang isinya mengajak kepada beramal soleh, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis kita, ketika kita duduk di majelis ilmu, maka niscaya lafadz nama Allah Subhanahu wa taala akan disebut-sebut. Enggak mungkin orang Islam itu duduk di majelis zikir kemudian majelisnya tidak ada nama Allah yang disebutkan Subhanahu wa taala. Ini enggak mungkin, itu su'ul adab yang buruk, karena majelis kita majelis akhirat, bukan majelis dunia. Adapun majelis dunia itu juga tetap seharusnya dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawat Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis wa hasanahu, dan beliau menghasankannya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, idzan taha ahadukum ila majlisin, jika salah seorang di antara kalian sudah masuk ke majelis ilmu, datang sampai ke majelis ilmu, fal yusallim, maka ucapkan salam, assalamualaikum. Fa in badalahu an yajlis fal yajlis, kalau memang seharusnya duduk maka dia duduk. Jadi masuk ke majelis ilmu cari tempat duduk, ya, kemudian duduk. Thumma idza qama, kemudian jika dia sudah berdiri alias majelisnya sudah bubar selesai, falyusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam juga. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah,
Jadi salam yang pertama tidak lebih berhak daripada salam yang terakhir. Artinya semuanya itu diperintahkan. Dan salam yang ketika datang ya, dengan salam ketika pergi itu derajatnya sama. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi yang pertama adalah al-hathu ala ilqa'is salam inda dukhuli ilal majlis, anjuran perintah untuk mengucapkan salam ketika masuk ke majelis ilmu, wa indal insirafi minhu, dan ketika selesai atau keluar pergi dari majelis ilmu tersebut. Yang kedua, al-hathu ala nashril mahabbati wal ulfati bainal muslimin. Ada perintah di sini untuk menebarkan rasa kasih sayang dan kedekatan, keakraban di sesama kaum muslimin. Soalnya orang itu kalau nggak salam pasti ada ketidaknyamanan, ketidakdekatan dan seterusnya. Yang ketiga, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala naqli jami'is sunan. Semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk menukilkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai yang detil sampai yang detil-detil pun, perkara remeh pun, kayak apapun, itu pasti dinukilkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma naik ke manjat ke rumahnya Hafsah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Itu pun diriwayatkan sampai kepada kita karena semua yang terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama kita. Itu adalah agama kita. Kemudian yang ketiga, tafawutun nas. Manusia itu mereka bertingkat-tingkat ya, mereka bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan ya, berdasarkan hadis tadi. Yang keenam, adab yang keenam, an yahrisa kullu muslim an yakuna huwal badi'u bis salam. Hendaknya setiap muslim dia ada spirit yang kuat untuk dialah yang pertama memulai mengucapkan salam kepada saudaranya. Ini sekarang pada menunggu, ustadznya kok nggak salam ya? Kalau ente pas lagi ngeh gitu ya ente salam duluan. Apa susahnya? Nanti malah terjadi seudon kalau kayak gitu caranya, saling menunggu kayak gitu. Udah ucapkan salam dengan walaupun dengan berat hati ya, itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan terasa ringan untuk dilakukan. Rawa Abu Dawud meriwayatkan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasi billahi, sesungguhnya manusia yang paling berhak billah ya, aulan nasi billah, sesungguhnya orang yang paling dekat untuk mendapatkan rahmat Allah ya, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, man bada'ahum bis salam, yaitu yang yang memulai salam. Ini orang yang paling berhak, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita. Siapa yang duluan mengucapkan salam? Jadi di sini ada tafawutun nas, manusia itu bertingkat-tingkat, bahwasanya yang mengucapkan salam lebih afdal daripada yang
daripada yang disalami. Maka berusahalah untuk menjadi yang lebih duluan mengucapkan salam kepada saudara sesama kaum muslimin. Yang ketujuh, adab yang ketujuh di antara adab-adab salam adalah an yulqiyal muslim as-salam al-akhihi idza hala bainahuma syai', mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim jika dia terpisah oleh sesuatu, ya. Jadi misalnya zaman dahulu kala, zamannya para sahabat dulu, mereka jalan berdua kemudian dipisahkan pohon, maka mereka jumpa lagi, salam lagi. Indahnya Islam. Makanya ketika disampaikan nanti di akhir zaman orang itu jarang ada yang mengucapkan salam di antara sesama saudara kaum muslimin, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu heran, apa iya? Dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita di akhir zaman seperti itu. Manusia antara muslim dengan muslim yang lainnya berat mengucapkan salam di antara mereka. Padahal zaman dahulu kala salam itu adalah makanan yang paling nikmat yang disantap oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya tatkala mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, Umar terheran-heran, masa iya seperti itu? Tetapi benar. Sekarang kita melihat dengan mata kita sendiri, di hari ini atau di zaman ini, di era kita ini, manusia itu berat mengucapkan salam di antara sesama kaum muslimin. Bahkan yang misalnya sama-sama sudah nyunah pun tidak ada jaminan salam itu ringan di lisan mereka. Allah musta'an. Rawa Abu Dawud meriwayatkan bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqiya ahadukum akhah, jika salah seorang di antara kalian menjumpai saudaranya, falyusallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyah falyusallim alaihi aidha, maka jika dia dipisahkan oleh pohon atau tembok atau batu, kemudian setelah pisah jumpa lagi, falyusallim alaihi aidha, maka hendaknya dia mengucapkan salam lagi. Subhanallah, indahnya kehidupan para sahabat. Kita kalau membayangkan, menghayalkan gimana kehidupan para sahabat zaman dahulu kala, kita akan merasakan kenikmatan, kedamaian di dalam dada kita. Sebegitu hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pantas mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping manusia terbaik di muka bumi ini, sayyidul awwalina wal akhirin. Tuannya manusia semuanya dari awal sampai terakhir. Sayyidul mursalin, tuannya para rasul. Mereka yang dipilih menjadi pendamping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak mereka, adab mereka, semangat, spirit mereka yang luar biasa. Mungkin hari ini kalau ada yang punya spirit, mungkin spiritnya kebanyakan ada di semangat saja, tetapi subhanallah ilmunya juga tidak ada. Dan yang punya ilmu pun terkadang spiritnya tidak teraplikasikan. Ini juga menjadi sebuah hal yang sangat ironi, ya, ironi sekali di dalam kehidupan hari ini, subhanallah. Jadi kekurangan kita begitu luar biasa. Makanya hari ini berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW itu seperti memegang bara api. Saking beratnya
beramal dengan sunnah baginda Rasulullah SAW pada hari ini. Berat mengucapkan salam, itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Terpisah oleh tembok, salam lagi, berat seperti pegang bara api. Berat saking beratnya. Belum nanti dicaci maki orang, direndahkan orang, dicemooh orang. Hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang begitu luar biasa. Terkadang menyebabkan orang itu down, ngedon, mau beramal enggak enak. Banyak orang itu kenal sunnah, pengen ikut ngaji, enggak berani ikut ngaji, takut apa kata orang katanya. Masih enggak berani. Oh, saya masih kerja di situ. Nanti kalau saya ikut ngaji, nanti kerja saya gimana? Takut. Jadi berat-berat mengamalkan Islam hari ini bukan perkara yang ringan. Makanya orang yang ada di akhir zaman berpegang teguh kepada sunnah baginda Rasulullah SAW, maka mereka dapat pahala 50, ya, 50 pahalanya sahabat. Saking beratnya beramal dengan sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama, istihbabu ilqa'is salam, dianjurkannya mengucapkan salam, wal iktsar minhu, dan memperbanyak ucapan salam tersebutnya. Tapi kalau udah berhadapan-hadapan, assalamualaikum, 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 tidak. Tapi ketika terpisahkan, ya misal nanti pas ngobrol gini, oh ternyata ada yang menghalanginya lewat gitu, ya salam lagi. Khair, itu ada sunnahnya, ada ajarannya. Ya hadis tadi yang menunjukkan sunnah tersebut. Yang kedua, yustahabbu lil muslim, dianjurkan bagi seorang muslim an yulqiyas salam ala akhihi idza hala bainahuma syai'un thumma iltaqaya. Diperintahkan, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang muslim mengucapkan salam kepada saudaranya jika mereka terhalangi oleh sesuatu kemudian jumpa lagi. Sebuah keindahan hidup bersosial ketika ajaran baginda Rasulullah SAW diterapkan. Sosial yang begitu damai, tentram, aman, nyaman, ada rasa kedekatan, rasa persaudaraan, rasa saling gotong royong yang begitu lekat, kuat di antara sesama kaum muslimin. Ketika sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW diterapkan. Yang ketiga, al-hathu ala nashril ulfati bainal muslimin, anjuran untuk menyebarkan ulfah, rasa kedekatan bainal muslimin, di antara sama kaum muslimin. Caranya gimana? Ya salam tadi, tebarkan salam. Afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Adab yang kedelapan, idza lam yasma'us salam, jika orang yang disalami tidak mendengarkan salam, a'adahu thalathan, maka dia mengulanginya sebanyak 3 kali, hatta yasma'u, sampai mereka mendengarkannya. Jadi memang terkadang ada orang yang pas disalami dia lagi ngelamun atau mikir apa gitu, nggak fokus, jadi nggak jawab. Nah ini yang melihat terkadang seudon, ini orang disalamin kok nggak jawab, ini orang bagaimana? Ini diulangi lagi, assalamualaikum, sampai 3 kali mungkin baru ngeh, oh ada yang salam, maka dia akan menjawabnya. Ini sunnah, ya sunnah. Jadi mengucap salam sekali nggak dijawab, ulang lagi 2 kali, 3 kali. Rawal Bukhari rahimahullahu taala an Anasin radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza takallama bi kalimatin, bahwasanya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, mengucapkan sebuah kalimat, a'adaha thalathan, maka beliau mengulanginya 3 kali. Ini juga salah satu metode tarbiyah, metode mengajar. Kalimatnya mudah, kemudian diulang-ulang 3 kali, ya biar itu menancap di memori santrinya.
hatta tufhama anhu, sampai bisa dipahami apa yang beliau sampaikan. Wa idza ata ala qaumin, dan jikalau beliau mendatangi suatu kaum atau kumpulan orang, fasallama alaihim, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim thalatha, maka beliau salam kepada mereka 3 kali, assalamualaikum, 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 3 kali. Ini salah satu adab ya. Jadi pertama enggak dijawab, ulang lagi. Kedua enggak dijawab, ketiga kali. Jadi apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi? Yang pertama, min asali bil hiwaril jayyid i'adatul kalimati thalathan, termasuk metode perbincangan yang baik ya, berbincang-bincang yang baik, mengulang-ulangi kalimat yang disampaikan sebanyak 3 kali. Ini metode baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan cara ini maka ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita pada hari ini. Yang kedua, masyru'iyatu i'adatis salam thalathan hatta yasma'u, diperintahkannya, disyariatkannya mengulangi salam sebanyak 3 kali sampai mereka mendengarkan ya. Jadi memang terkadang orang itu ada yang belum dengar, maka ulangi. Mungkin seperti sekarang ada suara bising bis, mobil dan sebagainya, disalamin nggak dengar, wajar. Atau mungkin sedang pegang mendengarkan murotal di telinganya, ya didengarkan, ada murotal didengarkan, ada orang salam nggak dengar. Ya, ini juga diulang ya, diulang 3 kali sampai dia mendengar. Yang ketiga, al-hathu ala ihsanidz dzanni bil muslimin, adanya perintah untuk husnudzon kepada kaum muslimin. Jadi ini perintah husnudzon kepada sesama kaum muslimin, jangan langsung berburuk sangka kepada mereka. Yang keempat, yanbaghi lil mutakallim, hendaknya bagi orang yang berbicara, an yura'iya ahwalas sami'in, hendaknya dia memperhatikan kondisi orang yang mendengarkan ya. Jadi mungkin lagi sibuk nggak dengar, ulangi lagi ya. Jadi jangan langsung suudzon kepada mereka. Adab berikutnya terkait dengan adab salam, an yusallimal muslim ala man fi baitihi, seorang muslim hendaknya mengucapkan salam kepada yang ada di dalam rumahnya. Fa illam yajid salam ala nafsi, kalau di dalam rumah enggak ada siapa-siapa, maka dia salam untuk dirinya sendiri ya. Jadi dia mengucapkan salam ya untuk dirinya sendiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyuta, jika kalian masuk ke rumah, fasallimu ala anfusikum, maka salam, ucapkan salam kepada diri kalian. Tahiyatan min indillah, sebuah tahiyat, ucapan tahiyat, ucapan rasa hormat, min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah. Tahiyatnya ini, salamnya ini sifatnya mubarakah, penuh keberkahan, thayyibah, baik. Berarti salam-salam yang dibuat-buat manusia, apakah isinya kebaikan? Itu tidak diajarkan baginda Rasulullah SAW. Siang, kebaikannya di mana? Pagi Pak, sore Pak, malam Pak. Jadi intinya kebaikan itu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, itu tahiyat dari Allah Subhanahu Wa Taala, isinya mubarakatan thayyibah, keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Rawat Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan, waqala, dan beliau mengatakan, haditsun hasanun sahihun gharib, hadisnya hasan sahih gharib, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Baginda Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, jika kamu masuk ke ahlika, ke penduduk, ke penghuni rumah kamu, ahlika, fasallim yakun barakatan, maka ucapkan salam, maka itu akan jadi keberkahan. Alaika, atas kamu, wa ala ahli baitika, dan atas keluarga kamu. Jadi yang bisa kita ambil, ya, jadi intinya yang pertama, yustahabbu lidakhili manzil, ya, disunahkan bagi orang yang masuk rumah, an yusallim, untuk mengucapkan salam, sawaun kana fil baiti adamiyun amla, sama saja apakah di dalam rumah itu ada orangnya atau tidak, pokoknya ucapkan salam. Ini terkadang orang pada tanya, doa masuk rumah itu apa? Ya assalamualaikum. Assalamualaikum itu doa masuk rumah. Ini perintahnya. Fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum. Jika kalian masuk rumah maka ucapkan salam. Perintahnya jelas di dalam Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fadlut taslim. Jadi salam itu punya keutamaan. Haitsu yajlibul khair, di mana salam itu bisa membawa kebaikan, ilal bait, ke dalam rumah itu. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ini adalah salam, tahiyat dari Allah Subhanahu wa taala, isinya keberkahan, thayyibah, dia baik untuk jiwa kita, untuk diri kita, untuk yang mendengarkannya. Jadi orang itu salam ketika masuk rumah, maka rumahnya dalam kondisi kebaikan. Belum nanti kalau dibacakan Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran di dalamnya, tilawahnya dari ahli baitnya, dari penghuni rumahnya. Kemudian belajar di situ, dipakai belajar, subhanallah, jadi rumah yang begitu berkah, yang begitu terang, yang begitu damai, tentram di dalamnya. Dipakai salat sunnah dan seterusnya, menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Yang ketiga, al-hathu ala nashril ulfati bainal muslimin. Adanya perintah untuk menebarkan rasa kasih sayang atau kedekatan di antara sesama kaum muslimin. Kalau sudah salam maka akan terjadi kedekatan di antara sama kaum muslimin. Entah gimana, pokoknya mau tidak mau akan ada kedekatan di antara kaum muslimin. Subhanallah, itu yang akan terjadi. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.